Syukurlah akhirnya Dimitri menemukan bukti CCTV yang memperlihatkan dan membuktikan kalau memang bukan Diandra yang membuat Yunita meninggal dunia. Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Jejak Duka Diandra yang tayang pada hari ini. Episode kali ini akan menceritakan tentang Diandra yang sekarang benar-benar merasa berjuang sendiri, tapi kalian tenang saja, akan selalu ada Ayah Slay di sisinya Diandra yang akan menemani Diandra terus-terusan dan memastikan kalau Diandra ini secepatnya bisa dibebaskan dari tuduhan yang tidak berdasar ini, yang menganggap kalau dia adalah sosok di balik kematian Yunita. Tak disangka ya guys ya, ternyata Yunita tidak sampai 100 episode di sinetron Jejak Duka Diandra ini. Mimin udah skeptis nih, jujur dengan sinetron Jejak Duka Diandra ini, karena Mimin berpikir ya sepertinya sinetron ini bakalan cepet tamat gitu. Kita tahu ya gimana buruknya alur cerita dari sinetron Jejak Duka Diandra ini, apalagi di episode-episode puluhan tuh, 50 episode ya guys ya. Itu tuh benar-benar udah gedek banget gitu kita nonton ya, karena alur ceritanya nggak jelas. Dan ternyata itu ya menceritakan tentang inti dari alur ceritanya nih, dan intinya ya baru di hampir 100 episode. By the way, jujur benar-benar luar biasa banget sih, karena tak disangka aja gitu kalau alur ceritanya bakalan sekece ini sekarang. Kalau dulu sih kita mengeluh terus-terusan untuk nonton ya guys ya, udah nontonnya jam setengah 10 malam, kemudian alur ceritanya juga nggak jelas, kemudian banyak sekali juga alur yang berulang-ulang gitu di setiap episodenya, iklannya banyak. Wah itu sih benar-benar bikin kita tuh capek banget untuk ingin melanjutkan alur ceritanya. Tapi kalau sekarang kita benar-benar harus ikutan nonton, jangan sampai ke skip, karena ini udah seru banget nih guys. Ini udah menyangkut kematian dari Yunita yang benar-benar harus diungkap. By the way, episode hari ini tentunya akan menceritakan juga tentang Dimitri yang berusaha gimana caranya untuk memastikan kalau sang istri bakalan secepatnya dibebaskan. Dan Dimitri so sweet banget sih, dibantu sama Jordan. Jadi kalian masih timnya Jordan atau tetap timnya Dimitri nih? Coba tulis di kolom komentar. By the way, Mimi sih cukup gimana ya merasakan nonton sinetron Jejak Duka Diandra ini tuh. Mimin berpikir kalau alur ceritanya ini sekarang sudah mulai seru. Mimin berharap kalau Diandra dan Dimitri ini tuh bakalan secepatnya baikan. Tapi sayang sekali agak ada spare waktu sedikit lah untuk melihat Diandra dan Dimitri ini baikan guys. Tapi kalian tenang saja, Dimitri tentunya akan menjadi Dimitri yang dulu lagi, yang cute lagi, yang sayang lagi sama Diandra, dan akan memperlakukan Diandra sebagai ratu dia satu-satunya. Nah, kemudian di episode kali ini kita juga melihat bagaimana luar biasanya Dimitri untuk memastikan gak akan ada orang yang membuat Diandra ini mendekam di penjara dengan waktu yang lama. Mimin sih masih meragukan ya guys ya, kalau ini semua adalah kejahatannya Melisa. Tapi ketika melihat Melisa yang juga ikutan kaget dengan Yunita yang ternyata jatuh dari lantai atas ke bawah, itu jadi membuat kita jadi ragu lagi nih, kayaknya emang bukan Melisa deh yang melakukan hal tersebut, tapi orang yang memang ingin menghancurkan Dimitri dengan cara menghancurkan Dimitri dengan menghancurkan si Diandranya gitu. Kalian ngerti nggak maksud Mimin seperti apa? Jadi Diandranya hancur, Dimitrinya juga pasti hancur, karena orang ini berpikir titik terlemahnya Dimitri ini ada pada Diandra. Jadi ya memang Diandra yang harus dihancurkan sama orang tersebut agar si dia ini bisa menghancurkan Dimitri. Itu jalannya. Dan apa motif
dia ingin menghancurkan Dimitri ini. Apa Dimitri pernah melakukan kesalahan di masa lalu? Atau bahkan ini ada hubungannya dengan kejahatan dari Pak Adam terhadap bapak si orang yang ingin mencelakai Dimitri ini, yang ingin menghancurkan Dimitri ini. Jadi orang itu kan adalah Ohim ya guys ya. Kita nggak tahu Ohim ini berperan namanya dengan nama apa di sinetron ini. Tapi sebelumnya dia mengatakan kalau ini semua ada hubungannya dengan pembalasan dendam dari ayahnya gitu guys. Jadi ayahnya mungkin saja pernah ya dicurangi sama Pak Adam sehingga Pak Adam bisa sesukses sekarang, dan kemudian malah membuat orang tersebut jadi hancur dan bahkan mungkin meninggal dunia. Nah jadinya ketika orang ini tahu anak Pak Adam yang dia anggap dan dia sayangi itu cuma Dimitri, ya dia pengen banget untuk menghancurkan Dimitri sekarang. Nah gimana caranya bisa menghancurkan Dimitri? Ya dengan cara mencari titik lemahnya Dimitri. Dan titik lemahnya Dimitri itu ada pada Diandra. Makanya Diandra yang disalahkan dan dikambing hitamkan. Nah tapi untung saja kalau untuk sekarang Dimitri sudah mulai membaik hubungannya dengan Diandra. Jadi bisa dipastikan kalau Dimitri ini akan berusaha gimana caranya untuk mencari bukti yang konkret, yang pasti, dan membuktikan kalau Diandra ini tidak bersalah. Sekarang Diandra harus berada di dalam tahanan. Dan so sweetnya, Dimitri ini meminta kepada pihak kepolisian untuk memisahkan Diandra dengan napi yang lain, karena ya Dimitri aja tuh pernah merasakan bagaimana hancurnya hidup di dalam penjara. Dia pernah disakiti sama penapi-napi lain, dia pernah dipukul dan segala macemnya di dalam sana karena digabungkan gitu ya guys ya. Dan dia nggak mau itu terulang pada Diandra. Dia nggak mau kalau Diandra nantinya bakalan ya dihabisi gitu sama orang lain atau sama napi-napi lain dan dihakimi sendiri gitu sama napi-napi lain. Apalagi ini kasusnya sudah sangat amat berat, yaitu ya menghabisi nyawa orang lain gitu dengan sengaja. Sehingga Diandra berhasil ditempatkan di sel sendirian tanpa diganggu oleh napi-napi yang lain yang memang nyaris hampir melukai dirinya juga. Dan itu semua berkat Dimitri. Luar biasa banget sih Dimitri ya guys ya. Namun di sisi lain Dimitri juga bingung gimana ya caranya kira-kira agar Diandra ini bisa secepatnya terlepas dari tuduhan-tuduhan ini. Karena memang bukti-bukti sekarang mengarahnya itu kepada Diandra. Diandra di episode kali ini tuh benar-benar ya dituduh sekali, ditambah lagi dengan Ibu Mira. Benar-benar kurang ajar banget ya Bu Mira ya guys ya. Belum tahu kebenarannya seperti apa, tapi dia malah nyalahin Diandra dan mengatakan kalau Diandra yang menghabisi nyawa anaknya Yunita. Diandra ini walaupun memang cukup tersiksa gara-gara Mira dan Yunita, tapi dia tidak pernah sekalipun untuk ingin menghabisi nyawanya Yunita gitu, karena dia masih punya hati, dia tuh baik banget orangnya. Tapi kenapa sih nasib orang baik tuh selalu kayak gini ya guys ya di sinetron. Makanya sekarang Dimitri ayolah buktikan kepada Diandra kalau kamu itu sebenarnya adalah sosok yang menjadi pelindungnya Diandra lagi. Jangan sampai ada kesalahpahaman lagi ke depannya di antara kalian berdua. Dan Dimitri harus menemukan file yang rusak di CCTV gedung tersebut. Karena tentu ini bukan hal yang mudah juga untuk bisa didapatkan ya guys ya CCTV-nya. Dan menurut Mimin, Jordan pun juga akan berhasil nanti untuk menemukan bukti dari kejahatan orang ini. Karena ini tuh udah menyangkut harga diri Dimitri sebagai seorang suami. Kemudian Diandra juga namanya pasti bakalan buruk sekali. Nama keluarga Adam juga pasti bakalan jelek. Ditambah lagi Dimitri pernah masuk penjara juga. Pokoknya ini tuh benar-benar harus dibereskan banget. Dan Mimin berharap ini akan menjadi pertanda juga kalau Dimitri pada akhirnya bisa membuktikan kepada Diandra kalau dia memang setulus itu sama Diandra dan gak ingin hidup dia dengan Diandra ini jadi ya
salah paham lagi ke depannya. Dimitri ingin sekali berusaha gimana caranya untuk memastikan kalau Diandra tidak akan pernah lagi dia sakiti, tidak pernah lagi dia akan melakukan pembalasan dendam karena dia sayang banget sama Diandra. Mimin sih berharap banget ya guys ya, jangan sampai alur ceritanya malah jadi kemana-mana gitu, karena jujur Mimin kasihan banget dengan nasibnya Diandra sekarang, dan satu-satunya orang yang bisa dipercaya untuk bisa membebaskan Diandra ya Dimitri ini. Tapi melihat Dimitri yang benar-benar sigap dengan langsung menghubungi pengacara yang bagus gitu ya untuk Diandra. Kemudian dia memastikan kalau Diandra itu baik-baik saja di dalam penjara. Dia memastikan makan dan minum Diandra tercukupi, dan satu-satunya orang yang memang sedang dia khawatirkan selain Diandra di rumah yaitu ya Freya ini nih guys. Tapi setidaknya Freya ya sudah ditangani oleh orang-orang yang sangat sayang sama dia, yaitu Susperi, Eduardo, dan ya bapak kandungnya yaitu Jupiter. Walaupun nanti Jupiter ini akan ada lagi nih intrik dia untuk bisa menjadikan Diandra ini sebagai istrinya. Tapi tenang saja, ketika Jupiter mengatakan kalau sebenarnya Freya itu adalah anak dia dengan Diandra, tentu Diandra akan menolak dan langsung membuktikan kepada Dimitri kalau dia itu sebenarnya nggak pernah ngapa-ngapain, dia masih perawan, dia tidak pernah disentuh sama laki-laki manapun, dan ya Dimitri adalah satu-satunya orang yang bisa merasakan itu semua lah gitu. Nah mudah-mudahan nanti Dimitri bisa secepatnya membebaskan Diandra dulu agar hubungan mereka, rumah tangga mereka bisa terlihat harmonis. Oleh karena itu kalian semua jangan lupa nonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.